Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka faradallahu alaina fihi siyamahu wa sanna lana fihi qiyamah. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وإمامنا وقائدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. القائمون والقائمات المعتكفون والمعتكفات jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan di malam hari ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama kita hadir melaksanakan kewajiban salat Isya berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan qiyamut tarawih, di mana alhamdulillah tak terasa pula kita sudah melewati 2/3 perjalanan Ramadan kita, dan di malam hari ini kita memasuki malam yang ke-27, salah satu malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan yang Nabi SAW pernah menyampaikan juga termasuk malam yang berpotensi untuk munculnya Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadari fis sabi wal 20 min al-ashr awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-27 dari 10 hari terakhir Ramadan. Meskipun jemaah sekalian, ketika kita berada di 10 hari terakhir Ramadan ini, sebenarnya sih kita tidak perlu membeda-bedakan antara malam ganjil ataupun malam genap, ya, karena semuanya adalah malam-malam yang mulia, semuanya adalah malam-malam yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pun pada 10 malam terakhir ini tetap semangat beribadah, bahkan beliau sampai beriktikaf, dan baru selesai iktikafnya menjelang hari raya Idul Fitri. Apalagi kalau kita misalnya bertanya, Pak, malam ganjil ini sebenarnya malam ganjil versi siapa dulu? Ya, karena kalau kita hari ini memang yang ikut pemerintah malam ganjil, gitu ya. Tapi kalau saudara kita dari Muhammadiyah, malam ini malam genap. Gitu ya. Makanya ada seorang ustadz, ya, Kiai Khalil Nafis, itu dalam statusnya mengatakan, alhamdulillah tahun ini semuanya malam ganjil. Tergantung versi siapa. Nah, karena itulah sekali lagi kita tidak usah membeda-bedakan malam ganjil atau malam genap. Insya Allah apapun yang kita lakukan dari ibadah di malam-malam itu akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita boleh saja kemudian berharap besar bahwa kita malam ini akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita berharap akan hal tersebut karena Lailatul Qadar ini merupakan malam yang luar biasa, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada sebagian orang mengatakan, jemaah sekalian, ibadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya setara dengan kita ibadah 1000 bulan, atau setara dengan kita ibadah selama 83 tahun. Saya katakan jemaah sekalian, ini sebenarnya kurang tepat. Yang lebih tepat adalah seorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah di malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan, bukan setara dengan 1000 bulan. Dan yang namanya lebih baik itu, Pak, kira-kira berapa nilainya? Kalau kita misalnya buat andai-andai ada nilainya, berapa kira-kira Mas sekalian? Lebih baik dari 1000 bulan itu berapa nilainya? Nah, saya katakan ya Mas sekalian, nilainya unlimited, nggak ada batasnya. Seperti misalnya kita umpamakan ya, misalnya saya mengatakan ya Mas sekalian, di rekening saya punya tabungan lebih dari 1 juta. Berarti tabungan saya berapa, Pak? Nah, bisa 10 juta, bisa 100 juta, bisa 1 miliar, bisa 1 triliun, yang pastinya lebih dari 1 juta. Makanya Allah ketika mengatakan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, itu bukan pahalanya setara dengan 1000 bulan, tapi lebih daripada 1000 bulan. Dan nilainya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemudian kualitasnya itu tergantung bagaimana kita mengisinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak motivasinya adalah tidak akan kurang dari 1000 bulan. Maka wajar Nabi SAW mengatakan, man hurrima khairaha faqad hurrim. Barang siapa yang kemudian tidak mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini, sungguh dia termasuk orang yang merugi. Maka
Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berkesempatan untuk bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ini, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut mau memberikan kepada kita ampunan atas kesalahan-kesalahan kita. Karena visi dan tujuan dari ibadah kita di bulan Ramadan itu jemaah sekalian adalah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh semakin dekat hari di mana Ramadan akan meninggalkan kita, Pak, orang yang beriman itu harusnya semakin harap-harap cemas. Bukan malah semakin senang. Bukan semakin senang karena ini mudik, bukan karena semakin senang ingin lebaran. Harusnya kita semakin harap-harap cemas. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa keburukan dari malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana beliau pernah mengatakan doa ini kepada Nabi Muhammad dan kemudian diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Doa tersebut adalah radima anfu rajulin laqiya ramadhana tsumma salaqa wa lam yughfar lahu. Celaka dan merugilah seseorang yang diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan, tapi ketika nanti Ramadan meninggalkannya, Allah tidak berkenan mengampuni dosa-dosanya. Maka semakin dekat kita akan ditinggalkan oleh Ramadan, kita harusnya semakin harap-harap cemas. Kita berharap Ramadan ini diterima oleh Allah dan kita layak mendapatkan ampunannya, tapi kita juga harus cemas dan khawatir. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang tidak dapat atau tidak layak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, saya ingin menyampaikan satu hal yang sekarang ini lagi viral, Pak. Karena beberapa jamaah juga ada yang bertanya kepada saya. Apa itu? Terkait dengan sebagian saudara muslim kita, Pak, yang hari Jumat kemarin sudah lebaran. Tahu ya baca beritanya, Pak, ya? Yang ada di mana, di Kidul Yogyakarta itu ya. Ada jamaah yang menyebut atau disebut dengan jamaah aulia. Ya, pimpinannya kalau nggak salah Kiai Benu ya, Kiai Benu ya. Jadi sudah melakukan hari raya Idul Fitri di hari Jumat. Nah, ini banyak akhirnya bertanya kepada saya, Pak, di beberapa jamaah kemudian bertanya ya lewat WhatsApp sebenarnya. Kira-kira bagaimana tanggapan saya terhadap apa yang terjadi di sana? Saya katakan jamaah sekalian, apa yang terjadi di sana itu, Pak, saya tegas mengatakan itu bagian dari penyimpangan. Ya, jadi apa yang kemudian dilakukan oleh saudara kita, mereka muslim, saudara kita, Pak, tapi saudara kita yang melakukan kesalahan dan penyimpangan. Kenapa? Dua alasannya, jemaah sekalian. Setidaknya dua alasan untuk bisa kita simpulkan itu adalah penyimpangan. Yang pertama adalah karena apa yang dilakukan oleh mereka itu menyelisihi kesepakatan. Bukan perselisihan yang diakui, jemaah sekalian. Tidak semua perselisihan itu bisa ditoleran. Tidak semua perselisihan itu bisa diterima. Ada perselisihan yang bisa diterima, ada perselisihan yang memang harus kita tegas. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan, laisa kullu khilafi ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu haddun minan nadhar. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak semua perbedaan itu bisa diterima dan perbedaan yang diakui, kecuali perbedaan yang didasarkan kepada argumentasi dalil yang jelas. Dan apa yang terjadi di tengah saudara kita, Pak, yang kemarin lebaran hari Jumat itu, ya itu menyelisih kesepakatan para ulama. Yang mana para ulama bersepakat selama bulan itu masih tampak, berarti Ramadan masih ada. Kalau nggak percaya silakan cek, Pak. Silakan cek. Kira-kira bulan masih ada, walaupun nuturnya sabit, Pak. Masih ada. Berarti ketika mereka sudah lebaran, mereka lebaran pada bulan Ramadan. Artinya mereka sudah mulai makan dan minum pada hari yang semestinya masih harus berpuasa. Nah, itu menyelisih kesepakatan para ulama. Khususnya menyelisihi apa yang diperselisihkan yang diakui, Pak, yaitu perselisihan antara yang menerima pendekatan ru'yat ataupun pendekatan hisab. Karena yang menggunakan ru'yat ataupun hisab bersepakat selama bulan masih terlihat, maka kewajiban berpuasa tetap berlaku. Dan mereka kemudian berbedanya adalah ketika bulan tidak terlihat. Nah, jadi perselisihan antara ru'yat dengan hisab itu, Pak, adalah ketika bulan tidak terlihat. Oleh mata telanjang. Kemudian nanti diperselisihkan apakah pendekatannya tetap dengan melihat hilal yang baru atau bisa juga diprediksikan lewat menggunakan ilmu hisab. Tapi kalau kemudian hilal Ramadan masih jelas-jelas terlihat, jelas, maka itu tetap kita wajib berpuasa. Dan yang kedua, Pak, alasan yang kedua kenapa yang terjadi di setengah saudara kita itu adalah satu penyimpangan, karena yang menjadi pemimpinnya, Pak, Kiai Benu itu tadi, dia secara tegas dan jelas-jelas mengatakan argumentasinya adalah menggunakan
perjalanan spiritualnya, Pak. Bahkan dia mengatakan, ya saya langsung telepon kepada Allah. Wah ini kan argumentasi apa lagi ini? Dia telepon kepada Allah untuk minta tahu gitu ya, bertanya kepada Allah ini sudah masuk Syawal atau belum gitu. Nah ini jelas kalau dia mengatakan bisa menelpon Allah itu tadi, Pak, seakan-akan dia seorang Rasul yang mendapatkan wahyu, itu kafir. Karena siapapun yang meyakini dan mengklaim dirinya mendapatkan wahyu, maka dia telah keluar dari Islam. Sebab keyakinan di antara pokok keyakinan Islam adalah tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan tidak ada wahyu yang kemudian diberikan kepada manusia setelah Nabi Muhammad wafat. Tapi kalau seandainya, Pak, dia tidak mengklaim itu sebagai wahyu, dia mengatakan misalnya ini adalah ilham. Ya, ilham itu ya mirip wahyu sebenarnya, Pak, tapi itu diberikan kepada para wali. Maka ini pun tidak benar, karena para ulama bersepakat ilham tidak bisa menjadi dalil syariat. Ilham itu, Pak, hanya bisa dimiliki oleh seseorang untuk dirinya sendiri, bukan sebagai dalil yang akhirnya menghukumi orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Jadi kita tidak mengingkari, jemaah sekalian, kita tidak mengingkari yang namanya ilham, yang namanya firasat, ya, karena Rasulullah juga mengatakan firasat dan ilham itu adalah di antara pintu-pintu kenabian yang masih Allah berikan kepada manusia setelah Nabi Muhammad wafat. Hanya saja itu tidak bisa menjadi dalil untuk kemudian menetapkan suatu hukum, apalagi kalau menyelisihi kesepakatan para ulama. Ya, kita bayangkan, Pak, seandainya orang bisa berargumentasi dengan ilham, bisa saja dia mengatakan saya dapat ilham bahwa sholat 5 waktu sudah tidak wajib lagi. Coba kira-kira ini bisa jadi dalil nggak? Nggak bisa jadi dalil. Kan sama saja dia mengatakan saya dapat ilham bahwa sekarang sudah Idul Fitri, padahal bulan Ramadan masih terlihat. Nah, jadi maka dua hal inilah yang kita katakan menyebabkan apa yang mereka lakukan termasuk bagian dari penyimpangan, bukan perselisihan yang diakui. Ya, tapi kalau misalnya awal Ramadan kemarin yang bedanya cuma 1 hari antara Muhammadiyah sama pemerintah, nah itu perselisihan yang masih bisa ditolerir. Ya, tapi kalau sudah sampai berapa hari? 4 hari, 4 hari perbedaannya, ini jelas adalah penyimpangan. Maka kita khawatir, jemaah sekalian, jangan sampai kita kemudian jatuh kepada suatu masa yang Nabi sudah memprediksikan. Kata Nabi SAW, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad wa innama yaqbidul ilma biqadril ulama. Allah Subhanahu wa taala nanti akan mencabut ilmu di tengah umat manusia dengan cara diwafatkannya banyak ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, dan ketika di antara masyarakat tidak lagi tersisa seorang ulama pun, ittakhadhan nasa ru'asan juhala. Maka masyarakat akan bertanya dan menjadikan orang-orang bodoh sebagai tempat bertanya. Fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu dia ditanya tentang masalah hukum agama, lalu dia berfatwa tanpa ilmu, dan akhirnya yang terjadi dia menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Tapi saya berharap dan sekalian mudah-mudahan ulama setempat yang ada di sana, apakah dari Majelis Ulama Indonesia setempat ataupun bisa dari Kemenak, mudah-mudahan memberikan bimbingan, mudah-mudahan mengingatkan, ya, kalau memang itu adalah suatu kesalahan yang bisa saja dia salah memahami ajaran agamanya, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan hidayah untuk dia kembali kepada jalan kebenaran, tentunya melalui bimbingan para ulama yang ada. Nah, jadi sekali lagi kita berharap, ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin jatuh kepada kesalahan ini kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena, Pak, ketika mereka jatuh kepada kesalahan, mereka nggak bisa nyalahin setan. Kenapa mereka nggak bisa nyalahin setan, Pak? Hah? Karena setannya lagi dibelenggu, Pak. Kemudian nggak bisa nyalahin, disalahin gitu. Makanya jemaah sekalian, kata para ulama kita, Pak, ya, asyadul adu, musuh terbesar umat manusia itu bukan setan. Setan, iblis itu, Pak, adalah musuh kita yang sebenarnya sangat lemah di hadapan kita. Tapi ada musuh terbesar manusia yang kemudian kita dididik oleh Allah melalui Ramadan untuk bisa mengalahkannya, yaitu namanya hawa nafsu. Dan berapa banyak manusia tersesat gara-gara hawa nafsu. Karena kalau saya tanya misalnya, Pak, iblis itu, Pak, ketika dia tidak mau menyembah Adam setelah diperintahkan Allah, ya, kira-kira, Pak, iblis tidak mau menyembah Adam kan bermaksud kepada Allah, ya. Itu yang menggoda iblis siapa, Pak, hingga dia tidak mau mentaati Allah? Siapa yang menggoda iblis untuk dia tidak mentaati Allah, Pak, kira-kira? Siapa kira-kira? Hawa nafsunya. Ya, karena nggak mungkin ada setan berani menggoda iblis lah. Wah, iblis itu adalah setan yang paling besar, gitu kan. Maka yang menggoda dia untuk jatuh kepada maksiat setelah berabad-abad lamanya dia taat kepada Allah adalah hawa nafsu. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita untuk bisa menahan hawa nafsu agar kita kemudian bisa mengalahkan musuh terbesar kita setelah musuh kecil kita kemudian dikondisikan oleh Allah tidak bisa menggoda dan mengganggu kita. Maka kita berharap
sekali lagi Ramadan ini memberikan pelajaran penting kepada kita untuk kita bisa memperbaiki diri kita, dan nantinya ketika kita ditinggalkan oleh Ramadan, kita berharap Allah berkenan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, sekaligus kita memiliki kekuatan, memiliki tameng, memiliki senjata untuk bisa menekan hawa nafsu kita untuk tidak jatuh kepada apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin sebagai penutup saya ingin menyampaikan, walaupun ini lebih awal Pak dan belum masuk Idul Fitri, tapi saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal wa du'a min wa khairin. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qala astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.